Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Muhammad Ridho, NIM 2021071013. Di sini saya akan menyampaikan resume tugas dari dosen pengampu Pak Imam Suprabowo, SOSI MPDI, mata kuliah Prophetic Leadership, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad dalam ranah keluarga, terus ekonomi, dan ranah politik. Langsung saja, itu yang pertama dalam ranah keluarga. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga kepada istri-istrinya. Itu pertama, Rasulullah SAW tidak segan-segan turun tangan membantu istri-istrinya. Kedua, bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Yang pertama, memperkokoh rasa kasih sayang. Kedua, kerjasama dalam keluarga. Yang ketiga, memfungsikan rumah tangga secara optimal. Nabi Muhammad dalam mendakwai keluarganya. Yang pertama, istrinya sebagai teman diskusi. Kedua, membelanjakan sebagian harta untuk kepentingan dakwah. Terakhir, dakwah pendidikan terhadap ummahatul mukminin. Keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan di kehidupan keluarga saat ini, yaitu punya sifat adil, lemah lembut, bersenda gurau, mengayomi. Yang kelima yaitu membantu pekerjaan rumah tangga. Yang keenam, tidak pernah memukul, terus melindungi, melayani, tidak mencela makanan, mendidik, dan tegas dalam menghadapi kesalahan fatal. Maksudnya ialah ketika istri beliau Nabi Muhammad berbuat kesalahan, tetap beliau Nabi Muhammad mendidik dan tidak membedakannya dengan orang lain. Beliau Nabi Muhammad selalu tegas dan penuh kasih sayang, akan tetapi dalam mendidik beliau tidak pernah menggunakan kekerasan dan kata-kata yang menyakitkan ketika memberi pengajaran. Materi yang kedua yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad dalam ranah ekonomi. Kemudian sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi. Itu perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Quraisy yang akhirnya membuat Rasulullah beserta keluarga dan sahabat berhijrah menuju Madinah. Kelompok yang berhijrah menuju Madinah ini dinamakan Muhajirin. Mereka mendapat sambutan baik dan hangat dari penduduk Madinah. Tak selang lama, perkembangan dakwah di Madinah sangat mendukung dan berhasil membuat banyak penduduk Madinah masuk Islam. Rasulullah diangkat menjadi pemimpin dan membangun sistem pemerintahan Islam di sana. Rasulullah banyak melakukan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Seluruh aspek kehidupan didasarkan dengan nilai-nilai Al-Quran atau syariat Allah. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, serta ladang sawah. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Rasulullah SAW memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% harta, tapi dipahami secara proaktif dan dengan visi yang lebih besar bahwa ada perintah memberi, maka di balik perintah itu ada perintah lainnya. Dari perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu,
Beliau melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama membeli sebuah sumur, yang kedua membeli pasar dari masyarakat Yahudi. Bagian 2 yaitu sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakal dari prinsip-prinsip Qurani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang pertama pengelolaan sumber penerimaan negara, yang kedua pengeluaran negara. Bagian keempat yaitu strategi Rasul dalam menerapkan sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian. Yang pertama yaitu membidik pasar, strategi produk. Yang ketiga memilih target. Yang keempat promosi. Yang kelima
penentuan posisi. Yang keenam, orientasi pada pelayanan. Yang ketujuh, berpikir kreatif dan visioner. Terakhir, membentuk relasi. Bagian 5, sistem kepemimpinan Rasulullah di ranah ekonomi. Harta rampasan perang ini sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Demikian juga dengan zakat fitrah dan zakat mal, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana tata cara bagian harta rampasan perang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kepemimpinan Rasulullah dalam ranah politik. Pengertian politik menurut Islam. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariah. Dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ada wabah, yasusuha siasatan berarti koma alaihi wa rotlaha wa adabaha, yaitu mengurusinya, melatihnya, mendidiknya. Pemerintahan dan politik sebelum Islam datang. Kondisi politik di sekitar wilayah Arab sebelum datangnya Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan otonomi daerah, dikarenakan pada masa itu orang-orang Arab tidak mengenal sistem kepemimpinan yang dapat mengatur segala urusan kepemerintahan secara general, serta kondisi politik di sekitar Arab adalah garis yang turun, merendah, dan tidak bisa ditambah ke arah atas. Sistem pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal dengan istilah siyasah syariah. Dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ada wabah yuswa siasatan berarti koma alaiha waratlaha wadabaha, yaitu mengurusnya, melatihnya, mendidiknya. Gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Gaya kepemimpinan Rasulullah SAW dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.